Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara. How's your life today? Fine? Well, Masya Allah. Welcome to Kurma Day 3. Nggak kerasa nih Miss ya, kita sudah hari terakhir kurma Miss ya. Iya, Masya Allah ya Miss, rangkaian kegiatan sudah kita lalui. Dari kita mengetahui informasi berbagai negara tentang Ramadan dan doa-doa yang harus kita hafalkan ya Ustazah. Ada kisah-kisah juga nih Miss ya yang kita pelajari kemarin tentang sahabat Rasul. Betul sekali, Masya Allah ya, luar biasa. Sebelum kita mulai kurma day hari ini Miss ya, kita mengingatkan kembali nih soleh-solehah, sudah pada laporan mutaba'ah? Sudah ya, pasti ya. Pasti sudah. Selanjutnya jangan lupa untuk presensi hari ini bisa mengisi nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke, Ustazah, hari ini adalah hari terakhir. Pastinya akan ada rangkaian acara yang lebih spesial lagi. Betul Miss ya. Ini itu hari spesial paling seru nih Miss ya. Dan gak kalah serunya dari hari-hari kemarin Miss ya. Apa nih, saya penasaran. Langsung saja Miss ya, kita lanjut ke agenda pertama kita yaitu tilawah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahmana bil Qur'an, Masya Allah. Indah sekali ya Ustazah Ratu. Oke, Ustazah Iva, Ya Miss ya. kita setelah ini akan menyaksikan tentang Ramadan around the world. Wah, temanya hari ini tentang apa Miss ya? Kemarin hari pertama kita sudah melihat tentang bagaimana cara berbuka puasa atau berbagi takjil di negara-negara lain. Di hari kedua kemarin kita tahu gimana cara negara lain itu membangunkan sahur. Masya Allah. Hari ini tentang apa Miss ya? Hari ini tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri di berbagai negara, khususnya negara Muslim ya Ustazah. Wah, pasti seru banget nih Miss ya. Kalau di Indonesia biasanya Idul Fitrinya ngapain Miss ya? Mungkin menyambangi silaturahim ke sanak saudara, kemudian ke tetangga-tetangga, dan itu pasti sangat menyenangkan sekali ya momennya, Masya Allah. Momen yang paling ditunggu-tunggu itu Miss ya. Kalau di negara lain gimana ya? Kita langsung saksikan Miss ya. Yuk silakan dilihat. Assalamualaikum salihah. Welcome back to Ramadan around the world. Happy Eid Mubarak. Wait, not yet yeah, but soon cause it's already the end of Ramadan. Eid al-Fitr is almost here. Can you imagine a day with your family and all of the stuff? Of course. The festival of Eid usually means wearing beautiful clothes, eating delicious food, exchanging gifts, and attending family gatherings. But how about Eid celebration abroad? Let's take a look at the same feelings of joy across the globe. Di Arabia,
Saudi Arabia is the hub of Eid al-Fitr celebration as Muslims from around the world travel to Makkah and Medina for Umrah during Ramadan. And most choose to stay until Eid before returning home to their loved ones. The people, however, gather at the home of family members and celebrate the festive feast together over a meal after Eid prayers. Children will be so happy because they will receive gifts from the elder in the family in the form of money or gift bag containing toys and sweets. Eid al-Fitr frequently goes by the nickname Sweet Eid because the many traditional kinds of honey and date-infused cookies and dishes associated with the holiday. Second, India. After Eid prayer, families greet their neighbors and friends and exchange gifts or congratulate one another on completing Ramadan. For women, because makeup and nail polish are avoided during Ramadan, it's time to dazzle and to henna. The third, China. In China, the Chinese Muslims will pray together in a large area, fast, sing, and dance together. They had a special ceremony to commemorate the Muslim population during the Qing dynasty. They have one menu that is a must, namely noodles or ramyeon. Ramyeon is very long handmade noodles, usually served in a flavored beef or lamb soup. In China, ramyeon or po noodles are a symbol of longevity. Muslim in the UK, the US, and Europe. The Muslim will be celebrated by attending prayers at their local mosque or Islamic center before greeting the members of the community. It is important to note that it is not public holiday in these countries, but many Muslims choose to take day off. They will gather at the home of their relations, where everyone brings one dish cooked from home and representative of their home country. They spend the day together in the spirit of festival Eid Mubarak. Masya Allah, they celebrate Eid happily even though they are minority. Those are the celebration of Eid al-Fitr around the world. So, no matter where you are, all of Muslims will celebrate Eid Mubarak happily. Kids, at the end of Ramadan, last 10 days of Ramadan, Allah sends an extraordinary night. It's called Laylatul Qadar. Come on, let's fastabiqul khairat. Let's increase our worship. Sparkling your Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ya kita akan mendengarkan kisah dari sahabat Nabi atau sahabat Rasul tentang jujur gitu ya. Ternyata jujur itu harus kita tuh harus jujur. Walaupun salah kita harus jujur ya. Betul. Walaupun kata-kata itu pahit, tapi kita harus cuma jujurnya. Iya. Jadi setelah ini jangan cuma didengarkan dan jangan cuma dilihat, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, sahabat-sahabat. Langsung saja kita saksikan kisah dari sahabat Nabi tentang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, menjadi orang jujur adalah karakter seorang muslim. Kita semua harus menjadi anak-anak dan orang yang jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam keimanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang jujur akan menjadi orang baik, dan orang baik akan dimasukkan ke dalam surga. Baik anak-anakku sekalian, ada satu kisah dari seorang sahabat yang sangat jujur dalam perkataannya, sangat jujur dalam keimanannya. Sahabat ini bernama Abu Dujana. Siapa namanya?
Abu Dujana. Kisahnya membuat Rasulullah SAW sampai menangis anak-anak. Bagaimana kisahnya? Begini anak-anak sekalian. Pada suatu hari Abu Dujana ini pulang dengan tergesa-gesa setelah sholat subuh. Hari itu dia tidak berzikir dan tidak berdoa. Jadi setelah salam kanan dan kiri, kemudian Abu Dujana langsung bergegas pulang. Besoknya Abu Dujana itu kemudian melakukan hal yang sama, pulang dengan tergesa-gesa, tidak berzikir dan berdoa. Kemudian Rasulullah penasaran. Pada hari besoknya Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak punya permintaan kepada Allah sehingga kamu pulang dengan tergesa-gesa, tidak berzikir dan berdoa kepada Allah?" Maka Abu Dujana berkata kepada Rasulullah, menjawab pertanyaan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya alasan kenapa saya pulang terburu-buru, tidak sempat berzikir dan berdoa ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya, "Apa alasanmu wahai Abu Dujana?" Abu Dujana kemudian bercerita, "Begini ya Rasulullah, saya di rumah mempunyai seorang tetangga. Beliau mempunyai pohon kurma yang sangat lebat, dan pohon kurma itu menjulang sampai ke rumah kami ya Rasulullah. Setiap hari, setiap pagi, angin yang bertiup menjatuhkan kurma tetangga saya ke rumah kami ya Rasulullah. Dan ya Rasulullah, anak-anak kami seringkali kekurangan makan. Kami tidak punya banyak uang untuk membeli makanan, sehingga anak-anak kami ini kemudian mengambil kurma-kurma itu untuk dimakan. Maka ya Rasulullah, sebelum anak-anak kami bangun untuk mengambil kurma itu, saya bergegas pulang ke rumah. Saya ambil kurma yang jatuh dari pohon tetangga tadi itu, saya kumpulkan semuanya, tidak ada yang tersisa. Kemudian kurma yang jatuh saya kumpulkan tadi itu saya kembalikan kepada pemiliknya ya Rasulullah. Saya berharap anak-anak saya tidak memakan makanan yang haram. Kami berharap anak-anak kami makan makanan yang halal ya Rasulullah." Maka seketika itu Rasulullah SAW menangis mendengar cerita Abu Dujana. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Milik siapakah pohon kurma itu wahai Abu Dujana?" "Pohon itu adalah milik seorang yang munafik wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah datang bersama sahabatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ke rumah pemilik kurma tadi. Nah, ketika sampai di sana, Rasulullah menawarkan pohon kurma itu akan ditukar dengan pohon yang ada di surga. Tapi ternyata orang tadi tidak mau mendapatkan iming-iming surga anak-anak sekalian. Dia mau pohon itu ditukar dengan 10 pohon yang ada di dunia secara kontan. Maka sahabat Abu Bakar menukarkan pohon itu dengan pohon yang lebih baik berjumlah 10 pohon. Anak-anakku sekalian, kemudian Rasulullah memberikan pohon itu kepada Abu Dujana dengan mengatakan, "Saya sudah menjaminkan pohon ini kepada engkau wahai Abu Dujana." Nah, setelah hari itu pohon itu kemudian menjadi milik Abu Dujana. Tapi anak-anakku sekalian, pemilik pohon itu ternyata punya rencana jahat. Ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar sudah pulang, maka dia berencana bersama istrinya untuk setiap malam akan mengambil kurma yang ada di pohon itu yang jatuh sebelum Abu Dujana mengambil hasil kurma itu. Tapi apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Ini salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya, bahkan sebelum subuh, ketika pemilik pohon tadi mengecek pohon kurmanya, ternyata pohon kurma itu sudah berpindah ke tanahnya Abu Dujana. Pohon itu sudah berpindah dari pohon tetangganya Abu Dujana, berpindah ke rumahnya, ke pekarangannya Abu Dujana. Ini adalah salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi orang jujur ini akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan mendapatkan kebaikan, dan orang yang mendapatkan kebaikan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang dan generasi yang Allah jadikan sebagai
jujur dalam perkataan, jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kisahnya sangat luar biasa ya Ustazah ya. Jadi tahu nih bagaimana pentingnya kita jujur baik saat senang maupun sedih ya. Walaupun itu pahit, walaupun itu menyakitkan, tetapi kalau jujur itulah yang lebih baik. Lebih baik jujur walaupun itu pahit. Masya Allah. Oke Ustazah, hari ini selanjutnya adalah tentang doa. Apa yang mesti ya hari ini? Doa, taubat, atau insya, dimana kita biasanya nih manusia nggak terlepas dari yang namanya dosa, dan kita diberi kesempatan sama Allah untuk bertaubat dengan cara berdoa. Betul, doanya apa yang mesti ya? Wah, Penasaran ya? Langsung saja kita saksikan doa ketika kita bertobat atau insya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, luar biasa ya. Doanya sangat menyentuh hati sekali ya. Betul ya. Setiap selesai berbuat dosa dan kita berdoa seperti itu, maunya nggak mau mengulangi lagi ya Ustaz. Jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan yang sama, apalagi ya udah kedua kalinya. Nah, selanjutnya ada apa nih Miss ya? Membuat parsel. Wah, seru banget. Apalagi sekarang udah mau Idul Fitri ya Miss ya. Ya, pastinya nanti bisa dibagikan ke saudara-saudara atau Orang-orang yang kalian sayang. Ya, Orang tua atau kakak atau saudara ya, saat nanti lebaran bisa dikasihkan. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk kita lihat sama-sama.
parsel itu tidak sesusah yang kita bayangkan ya Miss ya. Ternyata gampang banget, sesimpel itu. Simpel itu ya, dan mudah untuk dilakukan oleh anak-anak. Coba setelah ini kita praktekkan ya. Kita praktekkan untuk membuat parsel. Nah, yuk kita proses sekarang ya Ustazah ya. Oke, Miss ya. Tapi setelah ini ya. Betul. Oke, tidak terasa Miss ya, hari telah berlalu dan ini kita sudah ada di penghujung acara. Dan ini yang akan dinantikan oleh Ananda semua. Apa itu Miss ya? Pengumuman peserta terbaik. Wah, peserta terbaik Kurma. Peserta terbaik Kurma 2023. Siapa aja yang Miss ya ya? Penasaran? Lebih dari satu ya Ustazah? Pastinya lebih dari satu. Masya Allah, oke nih, jadi penasaran ya.